Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 50. Perlahan mata Elena mengerjap. Gadis itu merasakan pusing di kepalanya ketika ia berusaha untuk bangkit dari tidurnya. Diliriknya seorang pria tampan yang nampak tertidur di kursi sambil memegangi tangannya erat. Elena tersenyum tipis sambil mengusap lembut kepala pria itu. Rasa lega menyeliputi hatinya ketika tahu bahwa manusia kutub yang sedang tertidur ini ternyata menungguinya hingga ia tersadar. El memandang lekat wajah lelah Bima yang nampak tidak terurus. Sepertinya akhir-akhir ini pria itu kurang istirahat, pikirnya. Tetapi sesaat kemudian kening El mengernyit ketika menemui sesuatu yang janggal menurutnya di wajah Bima. Gadis itu mendengus sebal ketika sadar bahwa wajah Bima tetap saja tampan maksimal meski terlihat lelah dan berantakan seperti ini. Sepertinya saat Tuhan menciptakan Bima, pria ini mendapat lebih banyak berkah dibanding pria lainnya. Bima merasa terganggu ketika ia merasakan seseorang mengelus kepalanya. Perlahan, ia membuka mata dan langsung tersenyum cerah saat tahu bahwa Elena sudah sadar. "Kamu udah sadar, El? Gimana perasaan kamu?" tanya Bima terburu-buru. Nampak sekali bahwa dirinya sedang senang meski terselip kekhawatiran di dalam kalimatnya. "Cuma agak pusing aja kok. Tapi saya sudah nggak apa-apa," jawab Elena lemah. "Kamu tunggu di sini, aku panggil dokter dulu." Bima mengelus lembut kepala El sebelum melangkah keluar dari ruang rawat El. Astaga, apa saja yang sudah El lewatkan selama tidak sadarkan diri? Kenapa manusia kutub itu bertingkah semanis ini pada Elena? Dan kalau Elena tidak salah dengar, pria itu tidak menggunakan bahasa formal lagi padanya. Memikirkan hal itu saja sudah bisa membuat pipi El memerah seperti tomat matang. 5 menit kemudian, dokter datang untuk memeriksa keadaan Elena. Begitupun dengan Tuan Satya dan Nyonya Puspa yang turut masuk ketika tahu bahwa menantu mereka sudah sadarkan diri. Setelah memastikan bahwa kondisi Elena sudah stabil, dokter tersebut pamit undur diri untuk memeriksa pasien lain. "El, kamu baik-baik aja, Nak?" Nyonya Puspa tak kuasa menahan air matanya ketika melihat Elena membuka mata. Tangannya kini sudah mengelus lembut pipi El dengan sayang. "El baik-baik saja, Ma. Mama sama Papa nggak perlu khawatir," jawab El tersenyum. "Oh iya, Valen keadaannya gimana?" Elena menatap Bima, menunggu jawaban dari mulutnya. "Masih belum sadar, sama kayak kamu. Dia kehilangan banyak darah dan sampai sekarang dia masih kritis," jawab Bima sekenanya. Sedikit kesal karena yang pertama ditanyakan El justru si penculik itu. "Semua gara-gara aku. Seandainya si bodoh itu gak ikut campur, mungkin dia bakalan baik-baik saja sekarang," sesal Elena sedih. Ya, seandainya saja Tino tidak menyukainya hingga sebesar ini, mungkin saja pria itu sekarang sudah bahagia dengan wanita lain yang juga mencintainya dengan tulus. Bukan dengan El yang sampai sekarang pun tidak bisa mencintainya, walaupun setelah semua yang Tino lakukan demi El. "Maksud kamu apa sih? Kok kamu malah bela penculik itu?" geram Bima. "Ini cuma salah paham saja. Valen gak bermaksud begitu. Bahkan selama saya disekap di kamar dia itu, Valen gak pernah nyakitin saya sedikit pun." "Jadi kamu mau bilang kalau dia gak salah?" "Bukan gitu juga, Pak. Saya tahu Valen salah udah nyekap saya. Tapi dia cuma khawatir sama keadaan saya. Valen tahu ada orang lain yang mau nyawa saya lenyap." Bima dan kedua orang tuanya terkesiap mendengar penjelasan Elena. Sepertinya kasus ini tidaklah sesederhana yang mereka pikirkan. "Jelaskan maksud kamu, El," perintah Tuan Satya geram. Demi Tuhan, pria paruh baya itu
akan melakukan apapun terhadap siapapun yang berani melakukan hal tidak baik kepada keluarganya. Akhirnya Elena menceritakan semua kejadian berdasarkan cerita Valen sewaktu ia masih disekap. Dimulai dari sejak Valen dipecat, pria itu ternyata malah menguntit Elle dari kejauhan, mengambil foto dan selalu memastikan Elle berangkat dan pulang kerja dengan selamat. Meski dia terobsesi terhadap Elle, pria itu tidak pernah berpikir untuk memiliki Elena secara paksa. Baginya, mengagumi Elle dari kejauhan persis waktu mereka masih SMA sudah lebih dari cukup untuk memuaskan hatinya. Kebahagiaan Valen sangatlah sederhana. Melihat orang yang disukainya baik-baik saja, itu sudah lebih dari cukup, meski terkadang rasa sakit tiba-tiba menyergap dan menikam hatinya ketika mengingat Elle sudah menikah dan tidak ada harapan lagi bagi dia untuk bersama Elle selamanya. Beberapa hari kemudian, Valen mencetak foto-foto Elena yang ia ambil dengan perasaan senang. Valen memandangi foto-foto hasil jepretannya yang selalu terlihat sempurna. Entah karena ia yang memang mahir memotret, atau memang Elena yang terlalu cantik untuk diabadikan oleh lensa kamera. Ketika sedang asyik memilah-milah hasil foto yang terlihat bagus, Valen tersadar akan satu hal yang ganjil di foto Elle. Ada seorang pria yang selalu berada di dekat dengan Elena, yang selalu memasukkan tangannya ke dalam saku jaket. Tidak hanya pada satu foto, tetapi di semua foto yang ia ambil, pria itu selalu ada. Hingga pada malam, ketika ia membawa Elle ke tempatnya, Valen belum menyadari bahwa pria asing yang tertangkap kamera itu berniat menembak Elle, bahkan di tempat ramai seperti halte sekalipun. Melihat pistol yang mengacung ke arah Elena, Valen dengan cepat menyenggol pria itu dan membuat pistolnya terjatuh. Di saat yang bersamaan, Elena menoleh ke belakang dan melihat dirinya. Refleks Valen langsung berusaha bersembunyi, takut jika Elle mengenalinya dan salah paham. Melihat Elle yang sudah menaiki bis, Valen kembali mengikuti Elena hingga ke halte dekat rumahnya. Sekali lagi, Valen menemukan pria yang berniat menembak Elena. Kali ini, pria itu hanya berjarak sekitar 2 meter dari Elena dengan pistol yang sudah teracung kembali ke arah gadis itu dari belakang. Menyadari Elle kembali dalam bahaya, Valen mengambil langkah nekat dengan membius pria itu hingga tak sadarkan diri. Lalu dengan pertimbangan cepat bahwa pria itu bisa kembali sadar kapan saja untuk membunuh Elle, maka dengan sangat terpaksa, Valen juga membius Elle dan membawa gadis itu ke tempatnya dan merantai Elle agar tidak bisa kabur. Rahang Bima tampak mengeras menahan amarah. Buku-buku jarinya sudah memutih akibat terlalu erat menggenggam ujung besi ranjang Elena. Mama sama papa jagain Elle dulu. Bima mau pergi sebentar, sahut Bima yang langsung saja keluar dengan buru-buru. Loh, kok kamu malah mau pergi sih? Protes Nyonya Puspa. Udah Ma, biarin. Saat ini anak itu lagi marah besar. Papa tahu, Bima pasti mau melakukan sesuatu untuk melindungi Elle. Terang Tuan Satya sembari memegang kedua pundak istrinya dari belakang. Nyonya Puspa berbalik dan menatap Tuan Satya dalam. Bima, gak akan kenapa-kenapa kan, Pa? Anak itu akan baik-baik saja, Ma. Mama lupa dia anak siapa. Justru Papa malah khawatir sama penjahat itu. Mereka baru saja membangunkan singa yang sudah terlalu lama tertidur. Selepas Bima pergi, Elena makan dengan disuapi oleh Nyonya Puspa. Sesekali tampang gadis itu mengernyit ketika berusaha menelan makanannya. Sudah berkali-kali gadis itu berkata bahwa ia sudah tidak mau lagi. Namun mertuanya tetap saja memaksanya untuk membuka mulut. Tuan Satya bahkan hanya tertawa dan tidak berniat membantu Elle terlepas dari siksaan istrinya. Maaf mengganggu sebentar, seorang suster baru saja masuk dengan wajah yang terlihat panik. Ada apa, Sus? Tanya Tuan Satya heran. Pasien laki-laki yang datang bersama Nona Elena baru saja meninggal. Elle yang baru mendengar itu langsung terpundur lemas di ranjangnya. Air matanya sudah keluar
namun suara tangisnya tidak bisa terdengar sama sekali. Dadanya terasa sesak ketika tahu bahwa satu lagi orang yang menyayanginya harus pergi meninggalkan Elena. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.